Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan, Allah kita. Ibadah pagi ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Kita pujikan Nobatkanlah Raja, KPPK 10. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan boleh perbuat bagi kami. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan untuk ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah tangan kasih daripada Tuhan terus menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku,
Janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kembali kita akan memuji Tuhan dengan pujian Hitung Berkat-Mu, KPPK 50. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan mengucapkan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Sambutlah Yesus. Ah
Mari kita berdoa. Bapa, biarlah di dalam segala kondisi kami, apapun yang terjadi, kami senantiasa mau menyambut Engkau dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwasanya kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami adalah sebuah kehadiran yang menyejukkan kami, sebuah kehadiran yang menguatkan kami, sebuah kehadiran yang mampu untuk menolong kami di dalam berbagai kondisi kehidupan kami. Pagi ini ketika kami beribadah kepada Tuhan, biarlah Tuhan juga yang boleh hadir melalui firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama. Dan kami rindu firman ini juga boleh terus menjadi pegangan, pedoman dalam kehidupan kami. Engkau yang menyertai setiap kami, di dalam kami boleh merenungkan firman Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku sekalian. Saudaraku, mungkin kita pernah mendengar sebuah kisah tentang Florence Chadwick. Seorang wanita, seorang perenang Amerika yang dia pertama kali sebagai seorang perenang yang pertama kali melintasi Selat Channel di Inggris bolak-balik. Dan dia juga pernah berupaya melintasi Pulau Catalina hingga garis pantai California. Jadi dia berusaha untuk menyeberangi selat itu dari Catalina Island menuju ke garis pantai California. Tetapi sayang sekali di dalam percobaannya di tahun 1952, dia mengalami sebuah kegagalan. Dan yang membuat upaya kegagalannya ini begitu banyak diberitakan adalah alasan kenapa dia gagal. Chadwick gagal di dalam upayanya menyeberangi selat itu bukan karena dinginnya air yang kemudian membuat kram kakinya. Bukan itu. Chadwick gagal juga bukan karena adanya hiu ataupun serangan ubur-ubur yang menyengat kakinya. Juga bukan itu. Bahkan Chadwick gagal bukan karena keletihan fisik setelah 16 jam berenang tanpa henti. Juga bukan karena itu. Chadwick gagal karena kabut. Ketika dia berusaha untuk menyeberangi selat itu, ada kabut yang begitu pekat sehingga dia tidak bisa melihat garis pantai California. Dan kemudian ketika dia tidak bisa melihat garis pantai itu, dia menyerah dan kemudian dia melambaikan tangan untuk kemudian ditolong naik ke kapal. Dan betapa terkejutnya dia ketika dia sampai di atas kapal, orang-orang di sana mengatakan bahwasanya sebenarnya garis pantai itu sangat dekat. Tidak lebih dari 1 mil atau kurang lebih 1 kilometer lagi. Begitu dia mengetahui hal itu, dia begitu menyesal karena seandainya saja dia tahu bahwasanya garis pantai itu sangat dekat lagi, begitu dekatnya, maka dia pasti akan bertahan sejenak, sebentar lagi dan dia akan menyelesaikan hal itu. Tetapi ketika dia tidak bisa melihat garis pantai itu, ketika pandangannya teralihkan, ketika dia tidak memiliki sebuah perspektif tentang garis pantai di mana yang menjadi tujuannya, maka dia putus asa dan dia menyerah. Saudaraku, di dalam kehidupan kita juga ada begitu banyak kabut yang bisa hadir, menyeruak dalam kehidupan kita. Bisa saja itu berupa rencana-rencana yang begitu bagus yang kemudian tidak berjalan dengan mulus. Bisa saja itu berupa kelemahan fisik atau kesulitan finansial yang secara tidak terduga datang dengan begitu cepat dan berat menerjang kehidupan kita. Bagi beberapa orang mungkin ini adalah sebuah pekerjaan yang kemudian kolaps tanpa kita pernah duga-duga sebelumnya. Ketika kita berusaha untuk tetap mempertahankan bisnis kita berusaha dengan berbagai macam cara untuk survive. Tetapi ternyata ada suatu hal yang tidak bisa kita tahan lagi dan kemudian kita harus menghadapi bisnis kita hancur berantakan. Mungkin bagi beberapa orang lain ini adalah sebuah pernikahan yang sulit. Di mana setelah bertahun-tahun kita melewati pernikahan kita berusaha untuk mempertahankan pernikahan kita. Bahkan kita berusaha untuk mengubah pasangan kita dan akhirnya kita mendapati kita tidak bisa lagi mempertahankan ini. Dan kita sadar kita sedang berhadapan dengan pernikahan yang di ujung tanduk. Bagi beberapa orang lain mungkin ini adalah sebuah organisasi tempat di mana kita ada, di mana kita bahkan melayani
Entah itu di gereja atau dimanapun yang kemudian setelah berupaya sedemikian rupa kita mendapati apa yang kita kerjakan tidak membuahkan hasil. Bahkan orang-orang di sana mengecewakan kita dan nampaknya tidak ada harapan lagi dan kemudian kita sudah siap-siap untuk mundur dan hengkang dari organisasi itu. Bagi beberapa orang mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir mungkin ini adalah sebuah kondisi di mana dosen-dosen pembimbing kita mengabaikan kita. Menganggap kita seolah-olah tidak ada dan tidak penting sehingga bahkan kita nggak tahu kapan kita bisa menyelesaikan studi kita dan lulus dengan baik. Bagi beberapa orang maka kabut ini berbagai hal yang ada dalam kehidupan kita yang membuat kita kemudian menjadi begitu tertekan dan putus asa karena kita tidak melihat ada solusi di sana. Saudaraku, Daud di dalam Mazmur pasal 69 juga mengungkapkan kegelisahannya, kegundahannya, bahkan keputusasaannya ketika dia menghadapi berbagai tekanan, kesesakan yang ada. Saudara, mari ketika renungkan firman ini bersama melalui ibadah online ini. Saya mengajak kita juga untuk membuka Alkitab kita. Entah itu Alkitab fisik ataupun Alkitab di gadget saudara. Selain daripada saudara melihat tayangan ini melalui televisi, laptop ataupun gadget yang lain. Sehingga kita dapat lebih mudah untuk melihat apa yang sebenarnya Daud sampaikan dan apa yang saat ini, hari ini kita mau lihat dari tulisannya di dalam Mazmur pasal yang ke-69 ini. Karena Mazmur ini adalah sebuah Mazmur yang berisi kegelisahan, kegundahan, bahkan tadi saya katakan keputusasaan Daud. Dan ketika kita membaca ayat demi ayat di pasal 69, maka kita akan mendapati paralelisme atau sebuah kesejajaran dan pengulangan-pengulangan yang muncul di sepanjang pasal 69 ini. Ketika kita membuka Alkitab kita, maka setidaknya saya boleh mengatakan bahwasanya di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, itu Daud sedang mengungkapkan keputusasaannya, seruan keputusasaan. Dan ini sejajar dengan ayat 15 sampai 16 di sana Daud mengungkapkan atau menyerukan pengharapannya. Di ayat yang kelima sampai 6 di sana ada sebuah akar pergumulan. Apa yang menjadi akar dari pergumulan Daud? Ayat yang ke-17 dan 19. Bagaimana Daud mengungkapkan akar dari pengharapannya. Ayat 7 sampai ayat 13 di sana Daud mengungkapkan motivasi pengharapannya, apa yang menjadi motivasi pengharapannya, dan itu juga muncul di ayat 20 sampai 29 yang bisa kita lihat sebagai motivasi yang kedua dari pengharapan Paulus. Dan ayat 14 sejajar dengan ayat 30 sampai 37 berisi tentang komitmen Daud ketika menghadapi problema ini. Dan kita akan melihat Mazmur 69 ini seperti itu. Ketika kita membaca ayat yang kedua dan yang ketiga dalam Mazmur ke-69 dikatakan demikian oleh Daud. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam di dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumbuh. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Saudara, kita dapat menemukan dengan begitu mudah betapa Daud mengulangi kalimat-kalimat yang memiliki sebuah kesamaan makna. Air telah naik sampai ke leherku, atau dalam terjemahan yang lain sampai ke jiwaku, sampai ke nafasku. Aku tenggelam ke rawa yang dalam, aku terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Ada air yang dalam, ada rawa-rawa yang dalam, ada gelombang pasang yang menghanyutkan aku. Di dalam Alkitab, air, gelombang yang besar itu sering kali menggambarkan tentang pergumulan hidup yang begitu berat, sebuah tekanan, sebuah kesulitan yang begitu amat sangat menekan. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami pengalaman hampir tenggelam atau bahkan tenggelam. Saya sendiri tidak pernah mengalami pengalaman seperti itu dan saya juga tidak menginginkan hal itu terjadi. Tetapi istri saya menceritakan dia pernah mengalami pengalaman-pengalaman di mana dia hampir tenggelam dan hanyut ketika semasa kuliah dia sempat mengikuti sebuah mission trip ke Kalimantan dan dia mengatakan ada suatu waktu di mana dia tenggelam dan hampir hanyut di Sungai Kapuas yang begitu lebar dan dalam itu. Ketika dia berusaha untuk menggapai ke atas, dia
berusaha untuk mengambil nafas. Nampaknya tidak ada harapan. Kalau istilah Jawa itu megap-megap gitu ya. Dia tidak bisa bernapas lagi dan sudah hopeless. Tinggal menunggu orang yang datang menolong dia. Begitulah ketika kita ada dalam sebuah pergumulan yang begitu berat, tekanan, kesulitan yang begitu menghimpit kita. Kita seakan kesulitan bahkan untuk mengambil nafas. Kita kesulitan bahkan untuk survive dan kemudian mempertahankan diri kita sendiri. Kita bahkan tidak bisa lagi bertahan di sana. Air yang begitu dalam yang menenggelamkan kita, yang menghanyutkan kita di sana. Dan itulah yang Daud rasakan dan dia serukan kepada Allah. Dan ketika kita melihat ayat yang kedua dan ketiga di sini ada satu kalimat yang dalam strukturnya itu menjadi sebuah inti atau puncak kiasmusnya. Yaitu di ayat yang ketiga ketika dia mengatakan tidak ada tempat bertumpu. No standing ground. Tidak ada tempat untuk bertumpu. Saudaraku, dari bagian ini kita bisa melihat bahwasanya ketika kita sering mendengar sebuah kalimat berdirilah teguh, jangan goyah. Berdirilah kuat, kamu harus kuat, kamu harus berdiri teguh. Seringkali itu bukan tentang seberapa kuat kita berdiri, tapi di mana kita meletakkan kaki kita. Bukan seberapa kuat kaki kita berdiri, tetapi seberapa kokohnya tempat kita menjejakkan kaki. Ketika saya ke sebuah pantai, misalnya pantai-pantai di sekitar Uluwatu atau pantai di Kuta, saya seringkali melihat ada orang-orang yang kemudian surfing. Dan di Kuta biasanya orang-orang itu baru adalah pemula-pemula yang mau belajar untuk surfing gitu ya. Dan ketika saya melihat orang-orang tersebut berusaha untuk berdiri di atas papan surfing itu, seringkali mereka jatuh lagi dan jatuh lagi. Mungkin mereka sudah berusaha untuk menguatkan kaki mereka. Bahkan mungkin mereka sudah bersiap-siap dengan kuda-kuda kaki yang begitu kuat. Tetapi kita tahu apa yang membuat mereka jatuh dan jatuh lagi. Yaitu ketika mereka ada di atas air yang terus bergerak. Bahkan gelombang yang terus menerjang mereka lagi dan lagi. No solid ground. Tidak ada tempat yang kokoh untuk mereka menjejakkan kaki sehingga seberapapun mereka berusaha kuat. Ketika tempat bertumbuh itu pun bergeser, maka mereka pun juga akan jatuh. Bukan seberapa kuat kita berdiri, tapi di mana kita menjejakkan kaki kita. Dan bagi Daud, kenapa dia mengatakan tidak ada tempat untuk aku bertumpu? Kita melihat bagaimana atau apa yang Daud sedang alami pada saat itu. Di ayat yang kelima misalnya saja. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Satu alasan kenapa Daud bergumul adalah banyak orang yang membenci dia, banyak orang yang berusaha untuk menyerang dia dan berulang kali dikatakan tanpa alasan, tanpa sebab. Ketika kita bergumul, ketika kita mengalami sebuah kesulitan karena konsekuensi dari kesalahan yang kita buat. Sekalipun tetap sulit, maka setidaknya kita bisa make sense dengan apa yang terjadi dan kita mengatakan oke, aku salah dan aku mendapatkan sebuah konsekuensi. Tetapi seringkali dan mungkin kadangkala kita mengalami sebuah kesulitan, pergumulan yang bahkan kita tidak tahu kenapa itu ada. Dan kita sudah mengevaluasi diri kita, nampaknya itu bukan konsekuensi daripada kesalahan kita. Begitu saja hal itu muncul, begitu saja hal itu menyerang kita, menyergap kita. Dan kita nggak siap, bahkan kita nggak tahu kenapa hal itu ada. Bahkan di ayat yang ke-9 Daud mengatakan, aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Seringkali dikatakan bahwasanya orang yang paling bisa menusuk kita paling dalam adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kalau saja serangan itu muncul daripada orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang jauh dari kita, mungkin kita bisa mengatakan oke, kamu gak kenal aku gak kenal kamu. Tetapi ketika orang-orang yang ada dalam inner circle kita sendiri yang kemudian mengecewakan kita, bahkan mengabaikan kita, meninggalkan kita, maka kita tahu kekecewaan, kesakitan itu lebih dalam.
Dan bahkan di ayat yang ke-11 dan 12 Daud mengatakan, aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku, aku menjadi sindiran bagi mereka. Bahkan ketika Daud sudah berupaya dengan upaya-upaya terbaiknya, ketika Daud sudah berusaha untuk mendekat kepada Allah melalui puasa, melalui sebuah pergumulan yang datang dengan hancur hatinya, dikatakan itu pun menjadi celah bagiku. Mungkin Daud sama seperti orang-orang Yahudi pada umumnya yang ketika mereka mengalami kesulitan, mereka berpikir dan mereka punya anggapan bahwasanya ketika aku datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan hidupku. Ketika aku dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjamin keselamatanku. Ketika aku datang kepada Tuhan dengan hancur hati, maka Tuhan akan mengangkat aku dan memulihkan kondisiku. Bukankah kita juga seringkali memiliki sebuah anggapan dan pemikiran yang sama? Ketika kita dalam sebuah persoalan, maka kita rindu, kita mau datang kepada Tuhan dengan sebuah pengharapan kalau aku datang sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Tetapi yang terjadi dalam diri Daud adalah tidak ada yang terjadi. Tidak ada pertolongan. Bahkan hal itu pun menjadi celah bagi Daud. Hal itu pun justru menambah pergumulan Daud. Dan itu kenapa Daud mengatakan no solid ground. Aku gak punya tempat untuk bertumpu lagi. Yang selama ini aku pikir bahwasanya ketika aku mendekat dengan Tuhan maka segala persoalanku ini selesai. Ternyata enggak. Ternyata semua apa yang aku imani selama ini goyah juga karena enggak ada jawaban yang pasti tentang pergumulanku. Tapi perhatikan, kenapa Daud mengalami itu semua? Di ayat yang ke-8 dan 10 Daud mengatakan, sebab oleh karena engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Ayat yang ke-10, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Oleh karena engkau Tuhan, aku menanggung celah. Cintaku untuk rumahmu itulah yang menghanguskan aku. Dengan kata lain Daud ingin mengatakan bahwasanya ketika dia ada dalam sebuah pergumulan, tekanan, ketika banyak orang menyerang dia, itu ketika dia rindu untuk dekat dengan Tuhan. Ketika dia mempertahankan Tuhan, ketika dia mempertahankan kebenaran, maka ada banyak orang berusaha untuk menyerang dia. Ketika dia mempertahankan kebenaran, ketika dia mencintai kebenaran Tuhan, maka di sanalah banyak orang-orang dekat yang meninggalkan dia. Dan hal ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Ketika kita mengalami sebuah keputusasaan, karena adanya sebuah tekanan, rasa sakit yang luar biasa. Apa yang menyebabkan semua itu terjadi? Apakah ada kaitannya dengan Tuhan dan kebenarannya? Ataukah itu karena ego diri kita dan tuntutan dunia? Ketika kita dalam sebuah tekanan dan kesulitan, rasa sakit yang luar biasa yang membuat kita bahkan putus asa, kita bergumul, kita depresi. Apa yang menyebabkan itu semua? Ketika misalnya ada seorang anak muda yang kemudian ditinggalkan oleh pacarnya yang istilah anak muda itu bucin gitu ya, budak cinta yang kemudian setelah ditinggalkan pacarnya dia stres, dia depresi, dia putus asa yang bahkan berdampak kepada semua relasinya dia dengan orang-orang sekitar, berdampak kepada semua aktivitasnya dia. Pertanyaannya adalah kenapa kamu depresi? Kenapa engkau mengalami sebuah keputusasaan seperti itu? Apakah ada kaitannya dengan kebenaran Tuhan dan agenda Tuhan? Ataukah itu hanya untuk memuaskan egomu sendiri dan kemudian mengasihani diri hanya untuk kamu dipuaskan tanpa ada kaitannya dengan Tuhan? Ketika bahkan ada orang yang putus asa dengan pekerjaannya ketika dia sudah berusaha dan gagal. Mari memikirkan kembali kenapa engkau begitu putus asa ketika mengalami sebuah kegagalan dalam pekerjaan ini? Apakah karena kita takut kehilangan kenyamanan diri kita? Apakah karena kita takut kehilangan tepuk tangan dunia? Kita takut kehilangan orang-orang yang kemudian menganggap kita hebat. Kita takut kehilangan teman-teman kita dan kemudian meninggalkan kita. L. Edelman dalam salah satu bukunya menuliskan demikian. Sekali kita menetapkan dalam benak kita
Kita tidak akan hidup demi membuat orang lain terkesan atau demi memperoleh tepuk tangan dunia. Maka kita pun bebas untuk berlari. Sadar atau tidak, seringkali pergumulan yang kita alami bukan tentang kebenaran Tuhan. Kadangkala justru pergumulan yang kita alami, bahkan depresi, tekanan hidup yang membuat kita putus asa adalah karena ego diri kita yang tidak terpuaskan. Kita berusaha mencapai itu karena untuk kepuasan kita sendiri dan kita nggak dapat. Dan kita putus asa. Bahkan mungkin ada banyak teman-teman kita, banyak orang-orang yang telah menasehati kita dan kita abaikan mereka karena kita merasa kita belum puas. Kita nggak mau lepasin itu. Ayat yang ke-7 menjadi sebuah penegasan lagi oleh Daud. Ketika dia bergumul dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan itu semua karena Tuhan. Cinta untuk rumah Tuhan. Ayat yang ke-7 menambahkan lagi. Janganlah mendapat malu oleh karena aku. Orang-orang yang menantikan engkau. Ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku. Orang-orang yang mencari engkau. Ya Allah Israel. Dalam artian ketika Daud pun berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, itu bukan karena dirinya sendiri. Bukan supaya dia kemudian mendapatkan kenyamanan, terlepas. Bukan supaya dia merasa lega. Sekalipun Pak Daud juga menyampaikan hal itu, Tuhan aku begitu terdesak. Segeralah jawab aku, tetapi di ayat yang ini kita juga melihat motivasi Daud apa. Yaitu supaya Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, tidak mendapat malu. Dengan kata lain Daud mengatakan ini semua adalah untuk nama Tuhan. Jangan sampai nama Tuhan itu kemudian dipermalukan karena kondisiku yang seperti ini. Jangan sampai nama Tuhan yang kemudian mendapat malu karena aku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kondisiku begitu terpuruk seperti ini. Kita melihat sebuah alasan dan sebuah motivasi yang senantiasa dia arahkan kepada Tuhan. Bukan untuk kepentingan dia pribadi. Saya katakan, pergumulan dan kesulitan seringkali memang tidak terhindarkan. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah, kenapa kita masuk ke sana. Dan tujuan, kenapa kita ingin keluar dari sana. Mari memikirkan hal ini dan berhenti sejenak sebelum kita melanjutkan ke dalam bagian selanjutnya. Karena saya yakin hal ini begitu penting. Karena ketika kita tidak melihat hal ini, kita mengabaikan hal ini, maka mungkin apa yang akan kita pelajari selanjutnya hanya akan menjadi sebuah pengharapan kosong. Bahkan berbahaya karena akan memanjakan kita. Yang semakin kita terpuruk, terseret ke dalam arus ego kita. Ketika pergumulan dan kesulitan memang tidak terhindarkan, mari mengevaluasi diri kita. Kenapa kita masuk ke sana? Apa yang membuat kita bergumul sedemikian rupa? Apakah kita bergumul karena Tuhan dan kebenarannya yang ingin dinyatakan? Apakah kita bergumul untuk sebuah pertumbuhan rohani kita di hadapan Tuhan? Ataukah kita bergumul dan bahkan putus asa karena ego diri kita? Dan kita mengasihani diri kita karena ego yang tidak terpuaskan. Dan kenapa kita ingin keluar dari situ? Apakah ini semua karena Tuhan dan kebenarannya? Apakah karena kita ingin nama Tuhan yang dipermuliakan bahkan? Ataukah hanya untuk diri kita sendiri? Mungkin kita bisa berdoa, Tuhan tolong aku keluar dari problema ini. Supaya nanti ketika aku keluar dari problema ini aku ingat Engkau. Tapi pertanyaannya benarkah demikian? Benarkah ketika kita keluar dari problema itu? Kita sungguh-sungguh boleh mengingat Tuhan. Atau sebaliknya setelah kita keluar karena kondisi kita sudah aman, kondisi kita sudah nyaman, maka kita nggak perlu Tuhan lagi. Dan kita lupa lagi sama Tuhan. Kesulitan dan pergumulan memang tidak terhindarkan. Tapi kenapa kita masuk ke sana? Dan kenapa kita ingin keluar dari sana? Ketika Daud melihat hal itu, ketika Daud mengalami sebuah tekanan dan bahkan godaan untuk berputus asa, dia mengarahkan matanya kepada Tuhan dan berseru meminta pertolongan. Di ayat yang ke-15 dan 16 dia mengatakan demikian. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur supaya jangan aku tenggelam.
Bebaskanlah, biarkanlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atas aku. Saudaraku, ketika kita boleh membaca ayat ini, dan tadi di awal saya katakan sejajar dengan ayat yang kedua dan ketiga, mari kita memperhatikan. Di ayat yang kedua, Daud mengatakan, air telah naik sampai ke leherku, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Dan sekarang dia katakan, lepaskanlah aku dari lumpur supaya jangan aku tenggelam. Di ayat yang kedua dia mengatakan, aku telah terperosok ke air yang dalam. Dan sekarang dia mengatakan, biarlah aku dilepaskan dari air yang dalam. Di ayat yang ketiga dia mengatakan, gelombang pasang menghanyutkan aku. Dan sekarang dia mengatakan, janganlah gelombang air menghanyutkan aku. Ada sebuah perbedaan nuansa yang disampaikan, yang diserukan oleh Daud. Ketika di awal dia nampaknya tergoda untuk putus asa, Tuhan gak ada harapan. Aku hanyut, aku tenggelam, aku terperosok. Tetapi sekarang dia mengatakan, no, aku gak mau dikalahkan oleh ini semua. Tuhan tolong aku supaya aku gak hanyut. Tuhan tolong aku supaya aku gak tenggelam di sana. Saudaraku, di tengah situasi yang sulit dan kondisi yang begitu menyakitkan, kita sering kali kehilangan iman kita. Kita sering kali melihat kepada kesulitan kita, rasa sakit yang begitu berat dan menggoda kita untuk menyerah. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau dikalahkan, ditaklukkan oleh itu semua? Ataukah kita mau menaklukkan itu? Edelman sekali lagi mengatakan demikian. Titik kegagalan seringkali terlihat bagaikan sudut yang paling terpencil. Padahal titik ini menempatkan Anda pada posisi sempurna untuk mengalami kekuatan dan pemeliharaan dari Tuhan. Ketika berada di situasi-situasi yang begitu sulit, kita begitu ingin menyerah, justru di sanalah kita ada di posisi yang terbaik untuk mengalami hadirat Tuhan. Keheningan memungkinkan kita untuk mendengarkan suaranya. Keterasingan memungkinkan kita untuk terhubung dengannya. Apakah kita mau memanfaatkan itu semua dan kemudian bangkit dari keterpurukan kita? Ataukah kita dikalahkan oleh itu? John Piper menuliskan sebuah buku berjudul Don't Waste Your Life. Dan saya seringkali mengutip judul itu dengan sebuah pergeseran sedikit, Don't Waste Your Struggle. Jangan menyia-nyiakan pergumulanmu. Jangan menyia-nyiakan kesakitanmu. Jangan bahkan menyerah dan kemudian membiarkan semua pergumulan dan kesakitan itu menaklukkan kita dan kemudian itu menjadi sia-sia. Tapi pakailah itu menjadi sebuah sarana untuk kita boleh melihat Allah dengan lebih jelas lagi. Jadikan ini sebuah sarana untuk mendengarkan Allah berbicara dengan lebih lantang lagi. Jadikan ini sebuah sarana untuk terhubung dengan Allah dengan lebih dan lebih lagi. Ketika Daud tidak mau dikalahkan, ketika Daud tidak mau ditaklukkan, ketika dia mau untuk berjuang kembali, kita melihat apa yang menjadi dasar pengharapannya. Ayat yang ke-14 dan 17 dia mengatakan, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Ayat 17, jawablah aku ya Tuhan sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmatmu yang besar. Perhatikan bagian ini, apa yang menjadi sebuah dasar bagi Daud untuk berpengharapan kembali. Dia katakan, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Sebab kasih setiamu baik, berpalinglah kepadaku menurut rahmatmu yang besar. Kasih setiamu besar Tuhan, kasih setiamu baik, rahmatmu itu besar. Dasar pengharapan Daud adalah Allah dan sifat-sifatnya. Ketika di awal bahkan Daud mengatakan no solid ground. Tidak ada tempat untuk bertumpu. Aku kehilangan dasar untuk berpengharapan. Sekarang dia menemukan dasar itu. Sebuah dasar yang begitu teguh, yaitu Tuhan dan sifat-sifatnya. Bukan kinerjanya dia. Bukan kondisinya dia. Bukan orang-orang di sekitarnya. Dasar pijakan kita bukan keadaan. Dasar pijakan kita bukan perasaan. Dasar pijakan kita adalah kebenaran. Ketika kita berpijak pada keadaan, maka kita tahu kondisi kita selalu berubah. Ketika kondisi kita baik, mungkin kita bisa berdiri dengan teguh. Tetapi ketika kondisi kita buruk, kita akan goyah.
Demikian juga dengan perasaan kita. Ketika kita mendasarkan iman kita, dasar pijakan kita kepada perasaan kita, maka kita tahu perasaan kita pun seringkali juga berubah-ubah dan tidak teguh. Norman Geisler mengatakan demikian dalam salah satu bukunya dengan Ravi Zacharias. Sentiment is shifting sand. You can have warm feeling toward God without faith. You can have feelings of optimism without hope. And you can have feelings of sympathy without love. But our God is not sand, He is a rock. Perasaan kita itu seperti sebuah pasir yang terus bergeser, pasir yang tidak teguh. Kita mungkin bisa memiliki sebuah perasaan yang hangat terhadap Tuhan. Kita mungkin bisa merasakan perasaan-perasaan yang terangkat begitu dekat rasanya dengan Tuhan karena sebuah fenomena supranatural. Karena sebuah instrumen-instrumen yang megah di dalam ibadah kita. Banyak orang yang bisa mengalami kedekatan pribadi dengan Tuhan ketika suasananya, ketika puji-pujiannya terasa ngangkat begitu. Kita bisa merasakan itu, tapi nggak punya iman. Yang akhirnya ketika semua itu hilang, ketika semua fenomena itu hilang, kita goyah. Kita bahkan bisa memiliki sebuah optimisme hidup, tapi nggak ada pengharapan. Di luar sana ada banyak motivator-motivator yang bisa membuat kita optimis kembali. Kamu bisa, kamulah pemenang dan lain sebagainya. Tetapi ketika kondisi, realitas hidup kita merasa dan menyadari kita nggak bisa, maka optimisme itu pun gugur dengan sendirinya dan kita hopeless. Bahkan kita mungkin bisa memiliki sebuah perasaan simpati, perasaan mengasihi orang lain, tapi tanpa kasih yang sejati dari Tuhan. Kita bisa bahkan mengasihi orang lain dengan tanda kutip, dengan pasangan kita, dengan orang-orang sekitar kita. Kita rasanya begitu dekat dengan mereka, kita bisa begitu ingin membantu mereka. Tetapi ketika itu tidak didasari oleh kasih Tuhan, kita tahu itu pun juga bukan dasar yang teguh. Perasaan kita bisa berubah, goyah ketika orang itu berubah. Ketika pasangan kita berubah, ketika pasangan kita mengkhianati kita, ketika anak-anak kita kemudian tidak menghormati kita, ketika rekan kerja kita kemudian mengecewakan kita, kita bisa goyah. Kita bisa putus asa dengan relasi itu dan kita menyerah. Semua itu sebuah dasar yang goyah, yang tidak teguh. Tapi Norman Geisler mengatakan, but our God is not sand, He is a rock. Tuhan kita itu bukan pasir, tapi Tuhan itu adalah batu karang yang teguh. Di sanalah kita meletakkan dasar pengharapan kita. Senada dengan itu, Timothy Keller mengatakan alasan kita tidak memiliki damai seringkali adalah kita mengasihi hal-hal yang berubah. Hal-hal yang bisa direbut oleh situasi dari kita. Tapi ada satu hal yang tidak bisa berubah, yaitu Allah, kehadiran dan kasih-Nya. Bahkan kinerja Anda yang buruk pun tidak bisa menghalangi kasih itu. Dan situasi terburuk dalam hidup ini malah memberi Anda kasih itu secara berkelimpahan. Tadi kenapa Daud bahkan kehilangan dasar pijakannya? Selain dia melihat kondisi, selain dia melihat orang-orang terdekatnya, dia melihat bahwasanya kinerjanya dia pun selama ini ternyata nggak ada hasilnya. Setelah dia berpuasa, dia berdoa, nggak ada hasilnya. Tapi Keller mengingatkan bahkan ketika engkau gagal sekalipun, bahkan ketika engkau buruk dalam kinerjamu, engkau bisa yakin kasih Allah itu tidak pernah beralih dari hidup kita. Bahkan situasi-situasi yang terburuk sekalipun itu justru menjadi sebuah tempat, sebuah kesempatan di mana kita merasakan kasih itu dengan berkelimpahan. Lebih dan lebih lagi. Dan itulah yang dijadikan Daud sebagai sebuah dasar pengharapannya. Dasar kenapa dia bisa berdiri teguh. Bukan kondisi sekali lagi. Bukan perasaan, bukan keadaan. Bahkan bukan performanya dia. Tetapi Tuhan dan sifat-sifatnya. Dan itulah juga yang bahkan menjadi sebuah dasar ketika di ayat yang ke-23 sampai 29 Daud mengungkapkan apa yang disebut oleh para ahli Alkitab sebagai sebuah mazmur kutukan. Ketika dia berdoa untuk keadilan Tuhan, biarlah orang-orang itu celaka, biarlah musuh-musuh itu mendapatkan keadilan mereka. Bukan didasarkan karena perasaan Daud yang penuh dengan kebencian apalagi dendam dengan mereka, bukan. Tetapi karena Tuhan dan sifat-sifatnya.
Karena Tuhan adil dan Tuhan berpihak pada orang-orang benar. Maka Daud berani mengatakan, Tuhan, aku serahkan mereka ke dalam penghukuman-Mu. Dasar itulah yang dipakai Daud untuk meletakkan kakinya. Yang kemudian ketika dia memiliki sebuah dasar pijakan yang teguh, Daud bisa mengambil sebuah komitmen. Ayat yang ke-31, 34 yang mengatakan, aku akan memuji-muji nama Tuhan Allah dengan nyanyian. Mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pandangan Allah itu jauh lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang yang miskin dan tidak memandang hina orang-orang yang dalam tahanan. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya. Dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Daud bisa mengambil sebuah komitmen untuk kembali memuji Tuhan. Apakah problemanya selesai? Belum. Apakah dia sudah punya solusi? Enggak. Tetapi di dalam segala pergumulan itu ketika dia mendapatkan sebuah dasar pijakan yang teguh di dalam Allah dan sifat-sifatnya. Daud bisa mengatakan, aku mau memuji Allah dengan nyanyian. Dan ketika kita melihat ayat-ayat tadi, sebuah pengharapan dan komitmen ini senantiasa didasari karena relasi Allah dengan umatnya. Aku mau mengagungkan Tuhan, itu jauh lebih baik daripada sapi jantan dan lembu jantan. Relasi dekat dengan Tuhan itu jauh lebih berharga daripada sebuah ritual-ritual kosong. Tuhan melihat orang yang rendah hati, orang-orang yang mencari Allah. Tuhan mendengarkan orang-orang yang miskin dan dalam tahanan. Orang-orang yang mencintai namanya akan diam mewarisi negeri. Sebuah kedekatan relasi dengan Allah yang menjadikan dasar yang kuat, yang kokoh untuk Daud berpengharapan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan Keller sekali lagi menuliskan, bisa dikasihi dan dikenal oleh Allah adalah harta terbesar. Dan jika Anda menjadikan itu sebagai harta terbesar, maka tidak ada pencuri yang membongkar serta mencurinya. Jika kita menyadari bahwasanya kita dikasihi dan dikenal oleh Allah adalah harta terbesar yang dapat kita miliki, maka kita tahu tidak ada apapun yang dapat membongkar serta mencurinya. Apalagi kondisi mungkin berubah. Orang-orang sekitar kita mungkin akan berubah juga. Perasaan kita mungkin bisa berubah juga. Tetapi Tuhan dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Kita mungkin bisa berputus asa ketika kita melihat performa diri kita. Merasa diri kita enggak sanggup. Aku begitu buruk, aku begitu bobroknya Tuhan. Dan kita putus asa dengan diri kita sendiri. Tapi satu hal, Tuhan enggak pernah putus asa dengan kita. Tuhan senantiasa pegang kita dengan tangan kasih-Nya yang setia. Mungkin kita melihat orang-orang sekitar kita pun juga demikian. Kondisi kita pun juga demikian dan kita putus asa dengan kondisi kita. Kita kehilangan segala apa yang kita pertahankan selama ini dan itu membuat kita putus asa. Tapi sekali lagi perkenanan Tuhan tidak pernah bisa lepas dari kita. Dan biarlah itu yang menjadi sebuah pengharapan kita dan dasar untuk kita kembali berdiri teguh seperti Daud. Karena sekarang kita bukan lagi tidak memiliki dasar bertumbuh, tapi kita punya solid ground di dalam Tuhan dan sifat-sifatnya. Di dalam kasih Allah dan kesetiaannya, itulah dasar untuk kita berdiri, bangkit dan berpengharapan kembali. Dan saudara ingin tahu apa yang terjadi dengan Lawrence Chadwick, seorang perenang yang tadi gagal di dalam melintasi Selat Catalina sampai ke California. 2 bulan setelah percobaan pertama yang gagal itu, Chadwick kembali melakukan percobaan yang kedua. Dan kali ini kabut tetap datang. Kabut tetap begitu pekat. Dan kali ini Chadwick tetap tidak bisa untuk melihat garis pantai itu. Tetapi kali ini dia berhasil. Dia menyelesaikan tantangan itu dan dia berhasil mencapai garis pantai itu. Dan Chadwick mengatakan, ketika aku tidak bisa melihat garis pantai itu, aku menetapkan dalam pikiranku sebuah garis pantai imajiner
Yang di sana aku terus mengarahkan fokus pikiranku dan mata hatiku supaya aku tidak menyerah di tengah jalan. Saudara, biarlah seperti itu kita juga menetapkan dalam mata hati dan pikiran kita Allah dan sifat-sifatnya. Kasih Allah dan kesetiaannya. Perkenanan Allah dalam diri kita. Yang apapun yang terjadi, kegagalan kita maupun keberhasilan kita, kondisi kita yang buruk atau kondisi kita yang baik, kita ditinggalkan orang atau kita ada di tengah kumpulan banyak orang, tapi perkenanan Allah itu tidak pernah berubah dari kita. Allah dan sifat-sifatnya tidak pernah berubah dari kita. Dan itulah dasar pijakan kita. Itulah dasar pengharapan kita sehingga kita tidak putus asa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang setia. Kami bersyukur Engkau Allah yang tidak melihat kinerja kami. Engkau Allah yang tetap mengasihi kami Tuhan apapun yang terjadi. Dan bahkan Engkau sudah mati bagi kami ketika kami masih berdosa. Maka kami tahu tidak ada hal yang bisa mengurangi kasih Tuhan kepada kami. Tidak ada hal yang bisa menambah kasih Tuhan kepada kami. Karena kasih-Mu sudah sempurna dan kekal bagi kami. Kami mungkin bisa gagal Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mungkin bisa ditinggalkan orang-orang terkasih kami, tetapi kami percaya Engkau ada senantiasa buat kami. Kami mungkin bisa kehilangan hal-hal yang selama ini kami pikir itu berharga. Bisnis kami, semua hal yang kami pegang selama ini. Tapi kami tahu, harta kami yang terbesar adalah Tuhan dan kasih-Mu. Maka biarlah hal itu menjadi sebuah dasar di mana kami berdiri teguh. Itu menjadi sebuah dasar pedoman untuk kami berpengharapan. Apapun yang terjadi, kami tidak putus asa. Apapun yang terjadi kami mampu untuk berdiri teguh kembali. Mungkin kami belum melihat solusinya. Mungkin kami belum bisa melihat bagaimana Tuhan akan berkarya. Tetapi biarlah iman itu yang senantiasa ada di dalam hati dan pikiran kami. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Kristus, salib-Mu, Allah dan kasih-Mu. Dan itu yang menjadi pijakan dan pegangan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan yang akan menolong kami kapanpun dan bagaimanapun caranya. Terima kasih Bapak. Mungkin saat ini Tuhan ada di antara kami yang masih juga bergumul dengan kondisi kehidupan kami. Mungkin di antara kami ada yang kemudian hampir putus asa ketika melihat kondisi pekerjaan kami, kondisi keluarga kami, kondisi relasi kami, kondisi pelayanan kami dan apapun itu Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh menjamah hati setiap kami. Tuhan kuatkan kami kembali. Tuhan hiburkan kami dan Tuhan berikan kami dasar pengharapan yang kokoh sehingga kami di tengah segala pergumulan ini bisa kembali berpengharapan dan berdiri di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam kondisi-kondisi sakit, terpuruk. Kiranya anugerah-Mu yang juga boleh bekerja dalam diri mereka. Engkau memulihkan mereka. Engkau yang kiranya juga boleh terus menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Kondisi mereka mungkin belum berubah. Setelah ibadah ini mereka tidak langsung sehat. Setelah ibadah ini mungkin mereka tidak langsung pulih. Tetapi kami percaya apa yang Tuhan kerjakan di dalam hatinya jauh lebih penting daripada apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan biarlah kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan. Untuk tetap mengandalkan Tuhan. Untuk senantiasa boleh membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan yang serius di dalam firman dan doa. Sehingga di sana kami pun sebagai anak-anak Tuhan boleh melihat kehendak-Mu ya Bapa. Kami boleh melihat apa karya Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam semua kesulitan dan persoalan kami. Dan kami dihiburkan karenanya. Demikian juga di tengah sebuah kondisi pandemi yang tidak kunjung usai di bangsa kami ya Bapa. Mungkin beberapa orang sudah mulai putus asa, mungkin beberapa orang sudah mulai jengah dan kemudian capek dengan semua hal ini. Tetapi kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Kami terus berdoa untuk pemerintahan kami dalam upaya-upaya penanganan virus dan pandemi ini. Kami percaya Tuhan juga yang senantiasa boleh menjaga mereka. Memberikan pemerintah kami hikmat,
di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, Tuhan yang bekerja di sana. Berdoa untuk proses vaksinasi yang terus dikerjakan. Kami berdoa bila melalui ini pun menjadi salah satu sarana untuk kami dipulihkan kembali. Kami berdoa untuk setiap rekan-rekan tim medis yang ada, para dokter, para pekerja medis, dan semua tim yang lain yang berupaya untuk boleh bahu-membahu supaya bangsa kami keluar dari problema ini. Tuhan juga yang kiranya menaungi setiap mereka dengan kasih Tuhan. Tuhan yang melindungi setiap mereka supaya mereka tidak terpapar. Dan Tuhan yang menjaga mereka, menjaga iman mereka, menjaga hati mereka ya Bapa. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami. Kesulitan dan persoalan mungkin tidak bisa kami hindari. Tetapi biarlah hati kami yang kami tambatkan kepada Tuhan. Itulah yang membuat kami senantiasa berpengharapan dan berdiri teguh. Dan kami mau melandaskan doa kami dengan sebuah doa yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan. Kita pujikan kembali dengan pujian Sambutlah Yesus. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan bisa dikirim lewat transfer ataupun dikumpulkan di rumah kemudian diantar ke gereja. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Beritahu Yesus, KPPK 146. Di hatimu ada keluh kesah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu penuh rasa duka, segera beritahu Yesus, beritahu Yesus.
Mari kita berdoa bersama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepada Engkau. Kalau pagi ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kepadamu. Biarlah tangan kasih daripada Tuhan dan kuasa daripada Tuhan boleh memakai persembahan ini untuk pelebaran daripada kerajaan-Mu. Pakailah tangan-tangan yang sudah memberikannya dan juga pakailah untuk setiap orang yang diutus untuk mengelola persembahan ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan memujikan pujian doksologi. Puji Mas sekalian, marilah kita boleh mengakhiri ibadah kita. Ibadah kita dapat berakhir di dalam pagi ini. Tetapi biarlah keyakinan dan iman bahwasanya kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir. Itu yang menjadi sebuah pegangan untuk kita menjalani sepanjang hari-hari kita di waktu-waktu yang akan datang. Dan percayalah bahwasanya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dalam Kristus Yesus, serta penghiburan dalam Roh Kudus yang menyertai setiap kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah selesai, silakan bersaat teduh. Tuhan memberkati. Mas sekalian, mari kita boleh memperhatikan warta gereja hari ini. Untuk ibadah minggu depan, dari pihak gereja akan terus melihat perkembangan situasi yang ada terkait dengan pandemi COVID-19. Jikalaupun dari pihak pemerintah dan kondisi lingkungan sudah memungkinkan, maka untuk ibadah onsite senantiasa akan diinformasikan kepada jemaat melalui grup WhatsApp yang ada. Dengan tetap melakukan sebuah pendaftaran jikalaupun ibadah online onsite akan dilaksanakan. Kemudian persekutuan doa akan tetap dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 20 melalui Zoom meeting. Jemaat dapat ikut bergabung untuk bisa berdoa bersama. Untuk persekutuan pemuda juga diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 via Zoom. Sedangkan persekutuan remaja diadakan 2 minggu sekali setiap hari Sabtu pukul 16.00 juga melalui Zoom meeting yang ada ataupun juga pertemuan-pertemuan melalui kelompok kecil bersama dengan lause-lause remaja yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.